Hindari pacaran atau menikah dengan 5 tipe laki-laki seperti ini. Cinta itu memang bikin kita bahagia. Apalagi kalau bertemu seseorang yang membuat kita merasa diperhatikan, ditemani, dan dipahami. Tapi, cinta juga bisa jadi jalan menuju luka yang panjang. Karena tidak semua laki-laki itu layak untuk dijadikan pasangan. Ada yang manis di awal, tapi pahit setelah kamu sudah percaya. Ada yang terlihat baik, tapi menyimpan sikap yang bisa menghancurkan hidupmu pelan-pelan. Makanya, jangan hanya memilih berdasarkan perasaan. Kadang kamu harus pakai logika, biar tidak tersesat oleh hati sendiri. Sekarang, mari kita bahas pelan-pelan. Ada 5 tipe laki-laki yang sebaiknya kamu hindari untuk pacaran apalagi menikah. Tipe pertama, laki-laki yang tidak tahu apa tujuan hidupnya. Dia cuek pada masa depan. Dia berjalan tanpa arah. Tidak tahu mau jadi apa, mau hidup seperti apa. Bahkan tidak peduli dengan tanggung jawabnya sendiri. Awalnya mungkin terlihat santai. Tapi ketika kamu membangun hubungan dengan laki-laki seperti ini, kamu akan jadi orang yang terus mendorong, mengingatkan, bahkan bekerja lebih keras dari dia. Lama-lama kamu bukan pacar atau pasangan, tapi jadi pembimbing hidupnya. Pasangan itu harus berjalan beriringan. Bukan kamu yang menarik dia terus, sementara dia santai tanpa usaha. Tipe kedua, laki-laki yang tidak bisa mengontrol emosinya. Di awal hubungan dia mungkin terlihat perhatian. Tapi semakin kamu mengenalnya, kamu mulai melihat sisi lain yang tidak bisa dia kendalikan. Dia gampang marah hanya karena hal kecil. Dia tersinggung berlebihan ketika kamu berbeda pendapat. Dia merasa harus selalu dimengerti, tapi tidak pernah mau belajar untuk mengerti kamu. Laki-laki yang tidak bisa mengontrol emosinya bukan hanya melelahkan. Dia bisa membuatmu hidup dalam ketakutan. Kamu jadi takut bicara jujur. Kamu merasa harus selalu berhati-hati dalam setiap kata. Kamu membatasi diri hanya agar dia tidak tersinggung atau marah. Hubungan seperti ini tidak lagi terasa seperti kebersamaan, melainkan seperti penjara mental yang perlahan menguras kesehatanmu. Dan yang paling berbahaya, kadang setelah marah, dia bisa saja berubah menjadi sangat manis. Minta maaf, memeluk, bilang sayang, berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Tapi setelah itu, terjadi lagi dan lagi dan lagi. Karena manis setelah marah bukan perubahan. Itu hanya jeda sebelum dia kembali melukai. Ketika seorang pria tidak bisa mengendalikan emosinya sendiri, bagaimana dia bisa menjaga hatimu? Bagaimana dia bisa memimpin keluarga ketika dirinya sendiri tidak bisa ia kendalikan? Laki-laki seperti ini bukan hanya buruk untuk masa pacaran. Jika kamu menikah dengannya, luka itu akan semakin dalam. Mungkin bukan hanya hatimu yang tersakiti, tapi juga hidupmu. Karena emosi yang tidak terkontrol bisa berubah menjadi kekerasan, fisik maupun verbal. Jangan berharap kamu bisa mengubahnya. Karena orang yang tidak sadar bahwa dirinya bermasalah, tidak akan pernah berusaha memperbaiki diri. Jadi jangan ambil risiko. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu berharga. Tipe ketiga, laki-laki yang selalu bergantung pada orang lain. Dia mungkin terlihat baik, lucu, bahkan menyenangkan diajak ngobrol. Tapi dalam hal tanggung jawab hidup, dia selalu mengandalkan orang lain. Dia masih bergantung pada keluarga untuk urusan keuangan. Dia butuh teman, saudara, atau bahkan pasangan untuk menyelesaikan masalahnya. Dia tidak berusaha berdiri sendiri. Bukan karena tidak mampu, tapi karena sudah nyaman hidup bergantung. Sekilas dia seperti orang yang butuh dukungan. Kamu mungkin merasa kasihan, ingin membantu, ingin menyemangati agar dia bisa mandiri. Awalnya, perhatianmu terasa seperti kebaikan. Tapi kalau diteruskan, kamu bisa menjadi penopang hidupnya. Kamu yang selalu memikirkan masa depannya. Kamu yang selalu memikirkan bagaimana caranya dia bisa berubah. Kamu yang akhirnya bekerja lebih keras, lebih banyak mengalah, lebih banyak berkorban. Dan dia tetap menunggu, tetap berharap orang lain menolongnya, tetap percaya bahwa hidupnya akan baik, hanya jika ada seseorang yang mendukungnya. Pasangan itu bukan orang tua. Pasangan itu bukan babysitter. Pasangan itu bukan ATM berjalan atau sumber solusi tanpa batas. Jika seorang pria tidak mau bersusah payah untuk dirinya sendiri, maka suatu hari nanti kamu akan menjadi mesin penolong dalam hidupnya. Dia akan terus meminta, terus mengandalkan, tanpa rasa malu, dan tanpa usaha membalas, karena dia sudah terbiasa hidup dengan cara itu. Dan semakin lama kamu bersamanya, kamu bukan hanya mendukungnya, kamu bisa kehilangan hidupmu, waktumu, energimu, dan impianmu. Karena hubungan seharusnya saling menguatkan. Bukan kamu yang selalu menghidupi seseorang yang tidak mau belajar berdiri sendiri. Ingat, membantu itu baik. Tapi kalau kamu harus menjadi tulang punggung untuk pria yang tidak mau berjuang, itu namanya pengorbanan yang salah arah. Tipe keempat, laki-laki yang suka mengontrol hidupmu, di awal hubungan sikapnya mungkin terlihat perhatian. Dia menanyakan kamu sedang di mana, sedang apa, dan sama siapa. Kamu mungkin berpikir dia peduli. Padahal perlahan,
Itu bisa berubah menjadi cara untuk menguasai dan mengontrol hidupmu. Dia mulai menentukan siapa temanmu. Dia melarang kamu berteman dengan laki-laki tertentu. Lalu dia mulai mengatur cara berpakaianmu, mengatur jam kamu pulang, mengatur aktivitasmu sehari-hari. Sampai akhirnya, kamu tidak bebas lagi menjadi dirimu sendiri. Laki-laki seperti ini sering berdalih bahwa semua itu dilakukan karena cinta. Padahal cinta tidak seharusnya membuat seseorang merasa terpenjara. Cinta seharusnya memberi rasa aman, bukan rasa takut. Dia merasa hanya dia yang punya hak atas hidupmu, padahal kamu punya keluarga, punya mimpi, punya kehidupan pribadi, dan punya kebebasan sebagai manusia. Jika kamu terus menuruti aturan-aturannya, lama-lama kamu tidak punya kendali atas hidupmu sendiri. Kamu mulai merasa bersalah kalau tidak memberitahu semua hal kepadanya. Kamu mulai takut membuat keputusan sendiri. Kamu mulai kehilangan dirimu sedikit demi sedikit. Dan yang lebih berat, laki-laki seperti ini tidak pernah merasa salah. Karena menurutnya, mengatur hidupmu adalah bukti cinta. Padahal itu bukan cinta. Itu obsesi. Itu ego. Itu keinginan untuk memiliki, bukan untuk menjalani hubungan bersama. Cinta itu harus ruang yang membuatmu berkembang, bukan pagar tinggi yang membuatmu terjebak. Laki-laki yang sehat tidak akan memaksa kamu berubah sesuai keinginannya. Dia akan mendukung kamu menjadi diri sendiri. Dia akan membiarkanmu tumbuh, bukan memotong sayapmu. Jika kamu bersama pria yang suka mengontrol, kamu tidak sedang dibimbing, kamu sedang dikekang. Dan hidup dalam kekangan tidak pernah membuat seseorang bahagia. Tipe kelima, laki-laki yang tidak setia, bahkan dalam hal kecil. Kesetiaan itu bukan hanya tentang tidak selingkuh. Kesetiaan itu terlihat dalam cara dia menghargai hubungan, bahkan dalam hal-hal yang kecil. Laki-laki yang tidak setia bukan hanya dia yang punya wanita lain diam-diam, tapi juga dia yang mudah memuji wanita lain dengan cara yang berlebihan. Dia datang suka memperhatikan, bahkan menikmati perempuan lain di depan kamu, seolah itu hal biasa. Dia yang menyimpan obrolan privasi dengan perempuan lain. Dia yang sering berkata, cuma teman kok. Padahal cara komunikasinya sudah melewati batas seorang teman. Dan di setiap kesalahannya, dia selalu punya alasan untuk membela diri. Dia bilang kamu terlalu sensitif. Dia bilang itu cuma bercanda. Dia bilang kamu terlalu cemburu. Padahal dalam hubungan, tidak ada yang namanya setengah setia. Kesetiaan itu harus penuh. Karena ketika dia mulai bermain hati dengan orang lain, di saat itu juga, dia sudah mengkhianatimu sedikit demi sedikit. Laki-laki yang tidak setia akan membuatmu meragukan dirimu sendiri. Kamu jadi mempertanyakan apa kamu kurang cantik, kurang baik, atau kurang menarik. Padahal masalahnya bukan di kamu. Masalahnya ada di dia, yang tidak menghargai seseorang yang sudah mempercayainya. Jika seorang pria tidak bisa setia pada hubungan yang masih baru, jangan berharap dia tiba-tiba berubah ketika sudah menikah. Pernikahan tidak mengubah seseorang. Kalau dia sudah terbiasa bermain hati, dia akan tetap melakukannya, hanya dengan cara yang lebih rapi, lebih tersembunyi, dan lebih licik. Kamu layak mendapatkan hati yang bisa dijaga, tidak hanya saat dia sedang sayang, tapi saat dia sedang diuji oleh godaan. Kamu layak dicintai oleh seseorang yang memilihmu setiap hari, bukan hanya ketika dia sedang kesepian atau butuh perhatian. Kesetiaan itu harga diri. Kalau dia tidak punya harga diri untuk setia, dia juga tidak akan menghargai hatimu. Dalam memilih pasangan, cinta memang penting, tapi cinta saja tidak cukup untuk membuat hubungan bahagia dan bertahan lama. Kebaikan hati perlu ditemani kedewasaan. Perasaan perlu dibimbing oleh karakter yang sehat, karena hubungan yang baik bukan hanya tentang rasa nyaman di awal, tapi tentang bagaimana seseorang memperlakukanmu ketika masalah datang, ketika godaan muncul, ketika realita hidup mulai terasa berat. Pacaran atau menikah dengan laki-laki yang punya sikap toksik, tidak bertanggung jawab, tidak setia, atau tidak bisa mengendalikan dirinya, hanya akan menempatkanmu dalam hubungan yang melelahkan. Dan hubungan yang melelahkan tidak akan membuatmu tumbuh. Tidak akan membuatmu bahagia, justru membuatmu kehilangan diri perlahan-lahan. Ingat, pasangan yang tepat bukan hanya seseorang yang membuatmu berbunga-bunga di awal, tapi seseorang yang membuatmu tenang, membuatmu merasa dihargai, membuatmu tidak takut menjadi diri sendiri, membuatmu merasa aman, bukan tertekan. Kamu tidak perlu seseorang yang sempurna. Kamu hanya perlu seseorang yang mau belajar, mau berkembang, mau memperbaiki diri, dan mau menjaga hatimu. Karena cinta bukan tentang dia sempurna untukmu, tapi tentang dia yang memilih untuk berusaha bersamamu. Jadi jangan asal memilih pasangan hanya karena takut sendiri. Lebih baik menunggu yang tepat, daripada terjebak dengan yang salah. Lebih baik sendiri dulu, daripada bahagia pura-pura bersama seseorang yang hanya menyakitimu. Kamu layak dicintai dengan cara yang baik, dengan cara yang tidak membuatmu hancur, dengan cara yang membuatmu merasa berharga. Dan yang paling penting, kamu layak bahagia
tanpa harus mengorbankan dirimu sendiri.